Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih bapak-bapak, ibu-ibu, ini laptop saya masih loading. Sambil menunggu laptopnya nyala, kita perkenalan dulu aja ya. Baik, perkenalkan, nama saya Hedi Salma Aulia. Saya mahasiswa FK Unimus tahun 2022. Di sini izinkan saya untuk mengisi kajian ceramah. Judul ceramah saya adalah Drama Hati, Solusinya dari Langit. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai ke ceramahnya. Di sini Allah telah bersabda, orang-orang yang beriman, hati mereka akan menjadi tentram dengan hanya mengingat Allah. Ingat, hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ya, sebenarnya di sini tuh Allah tuh sudah mempunyai banyak cara untuk membuat hati kita tuh tenang. Sebenarnya Allah tuh hanya ingin kita itu melibatkan Allah, mengingat Allah di semua masalah yang kita hadapi. Cukup itu saja. Nah, terus di sini Allah juga sudah membagi-bagi hati kita atas beberapa golongan. Di antaranya, golongan yang pertama ada qalbun salim. Qalbun salim yaitu hati yang sehat dan selamat. Ada qalbun marid atau hati yang sakit, dan yang terakhir ada qalbun mayit atau hati yang telah mati. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama ada qalbun salim atau hati yang sehat dan selamat. Secara bahasa, qalbun salim itu terdiri dari dua kata. Qalbun yang artinya hati dan salim yang artinya sehat dan selamat. Tapi salim di sini tuh mempunyai banyak makna. Bisa sehat, selamat, bersih, lurus, dan suci. Orang-orang dengan qalbun salim ini biasanya dia mengingat Allah, dia taat beribadah, ketika dia mempunyai masalah juga dia lebih lapang dada dan juga ikhlas. Di sini tuh banyak orang yang ketika mempunyai masalah itu dia mencari ketenangannya dengan caranya masing-masing. Ada yang pergi ke tempat yang jauh, pergi ke tempat yang sepi, sunyi, pergi jauh dari orang-orang yang mungkin dianggap telah menyakiti. Atau ada juga yang mengurung diri di kamar, nonton drama Korea, nonton sinetron, bertemu dengan teman-teman, sama ada juga yang bergibah mungkin, atau yang naudzubillah, jangan sampai kita seperti itu ya ibu. Pergi ke tempat-tempat yang berbau maksiat, ke tempat-tempat yang mubah. Terus yang kedua itu ada qalbun marid. Qalbun marid itu hati yang sakit. Hati yang sakit itu maksudnya di dalamnya tuh masih dapat keimanan dari Tuhan, masih beribadah, masih suka mendengarkan Al-Quran, tetapi mereka tuh masih dekat dengan maksiat, masih dekat dengan hal-hal yang mubah. Jadi antara ibadah sama kegiatan-kegiatan maksiatnya tuh masih seimbang. Dalam Islam, penyakit hati itu ada beberapa. Contohnya itu ada takabur, ada ujub atau bangga diri, riya, suka pamer, bakhil, pelit, suka hibah, ngomongin orang, suka mengadu domba, amarahnya berlebihan, suka marah, dan juga egois. Nah, orang-orang seperti ini tuh biasanya dia suka ngomongin orang, kalau misalkan ada masalah dia suka pergi ke tempat-tempat yang mubah. Tetapi dalam hati dia sebenarnya dia tahu dia punya Allah, dia masih suka beribadah, dia masih suka membaca Al-Quran, masih suka mendengarkan Al-Quran, tetapi juga masih suka mendengarkan gosip, masih suka bergosip, masih ngadu domba orang, gitu ya. Hati yang sakit menurut Islam ini bisa disambungin dengan penyakit medis. Ada namanya NPD atau narcissistic personality disorder. Ini termasuknya penyakit psikiatri ya. Ciri-ciri orang yang dengan penyakit NPD ini diantaranya ada sulit menerima kritik, rasa percaya dirinya tinggi, defisit empati. Maksudnya defisit empati adalah orang-orang seperti itu tuh biasanya minim empati, tidak memiliki empati terhadap orang lain. Terus dia juga haus pujian, seakan-akan merasa dirinya paling hebat, paling superior, paling cantik.
Terus juga manipulatif. Manipulatif di sini tuh maksudnya dia suka memutarbalikkan fakta. Dia nih nggak mau disalahkan. Ketika dia membuat kesalahan, biasanya dia akan melempar kesalahan itu kepada orang lain. Terus yang terakhir ada kolbun mayit atau hati manusia yang sudah mati. Menurut Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, hati yang mati adalah hati yang sudah tidak lagi mengenal Tuhannya, tidak beribadah kepada Tuhannya, suka maksiat dan hanya menuruti hawa nafsu syahwat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Kahf ayat 28, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang yang menyuruh Tuhannya pagi dan sore hari dengan mengharap keridoannya, dan jagalah matamu dan jangan berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia, dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dan mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya. Keadaan itu adalah keadaan yang melewati batas. Jadi kolbun mayit ini sebenarnya lebih ngeri daripada jiwa yang jasad yang mati. Karena kalau jasad yang mati itu kita sudah berhenti di dunia, kita hanya tinggal menghadapi akhirat. Tapi kalau hati kita yang mati, kita itu masih mendapat kebubahan di dunia, tidak mendapat ketenangan di dunia ini kosong, hanya mendapatkan kesia-siaan saja. Hati yang mati itu ibarat rumah kosong yang udah lama ditinggal. Jadi dalamnya itu berantakan, kosong, kotor, dihuni oleh hewan-hewan yang berbisa, kayak misalnya ular dan hewan-hewan berbisa lainnya. Adapun juga burung-burung yang singgah hanya untuk meninggalkan kotorannya saja. Seperti itulah keadaan hati kita kalau hati kita nih nggak ada keimanan, nggak ada Allah, ya kosong, hanya ada kegiatan-kegiatan yang mubah, hanya ada kejelekan-kejelekan, hanya ada keburukan-keburukannya saja. Nah, hati yang kosong ini juga bisa dikaitkan dengan penyakit medis, ya, hubungannya dengan psikiatri. Hati yang kosong ini rawan sekali terkena depresi. Orang-orang yang terkena depresi ini biasanya karena dia tidak mengenal Tuhannya, dia jauh dari Tuhannya, hati dia merasa kosong, nggak tahu harus gimana gitu ya. Ciri-ciri depresi ini ada mengurung diri, hilang minat, hilang bakat, terus hilang juga sosialisasi terhadap orang-orang. Jadi udah nggak mau lagi bersosialisasi, dia hanya mengurung diri. Nah, sebabnya jika sudah seperti itu, nanti dia ini bisa lantur ngomongnya, terus gak mau lagi rawat diri karena sebenarnya dia ini nggak tahu mau kemana. Mungkin dia mau ketemu sama orang-orang juga bosan, kalau dia dapat masalah juga dia bingung gimana saya untuk menghadapi masalah ini karena dia tidak mengenal Tuhannya, karena dia tidak dekat dengan Tuhan, jadi dia merasa nggak tahu setelah saya mau kemana gitu. Nah, orang-orang seperti ini itu tidak cocok untuk dijadikan teman dekat karena apa? Bisa membawa kita ke keadaan yang lebih buruk. Orang-orang seperti ini biasanya larinya ke hal-hal yang maksiat, yang hanya membuat dia tuh merasa bahagia sesaat aja gitu. Karena sebenarnya masalah yang kita hadapi ini gak semata-mata semuanya tuh datang dari Allah. Karena masalah yang kita hadapi ini bisa dari diri kita sendiri, dari apa yang telah kita perbuat. Cuman kadang ada orang-orang tuh yang menyalahkan Tuhan. Ya Tuhan, kenapa kok saya diberikan masalah yang seberat ini? Padahal misalnya kita ambil satu contoh. Ada orang yang dia sukanya pergi ke tempat maksiat, dia sukanya berfoya-foya, beli-beli barang yang nggak penting, akhirnya dia kelilit utang. Setelah kelilit utang, dia nggak tahu gimana cara saya untuk bayar utang ini gimana. Terus dia menyalahkan Allah, kenapa saya dapat masalah yang seperti ini? Padahal kan masalah itu datang dari dirinya sendiri, dari pribadi dia sendiri, tapi dia menyalahkan Allah. Gitu. Sebenarnya Allah tuh sudah memberikan kita banyak cara untuk mendapatkan ketenangan, tinggal kitanya saja mau atau enggak, kan? Terus di sini ada cara selain kita mengingat Allah dan mengajak Allah untuk curhat, di sini juga kita bisa berzikir. Dengan berzikir atau mengingat Allah itu dapat dilakukan dengan banyak cara, mulai dari menggunakan lisan, hati, maupun dengan keduanya. Baik secara jahar atau suara yang keras, maupun secara sir atau suara yang pelan. Dan kita juga hendaknya selalu berzikir ya dalam situasi apapun dan dimanapun.
Yang dapat kita lakukan selanjutnya adalah dengan cara bertobat, berserah diri. Tobat yang dimaksud itu adalah tobat yang benar-benar bersungguh-sungguh, bertobat sama Allah, minta ampun sama Allah, dan minta pertolongan sama Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 60, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan yang hina. Nauzubillah ya, semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu ya Bu Ibu. Nah, kesimpulannya dari ceramah kali ini itu hati itu merupakan komponen yang paling penting di dalam hidup. Ada beberapa jenis hati manusia seperti tadi sudah saya jelaskan, qalbun salim, qalbun marid, dan juga qalbun mayyit. Hati yang gelisah dapat diobati dengan berzikir, jauhi hal-hal yang mubah, jauhi hal-hal maksiat, jauhi hal-hal yang berdosa. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah memberikan kita banyak tips agar dapat menjaga hati tetap bersih, tenang, dan sebagaimana dalam firman-Nya. Dan Rasulullah juga telah memberitahukan kepada kita untuk selalu mengingat Allah. Sebenarnya ceramah saya cuma sampai di situ aja, cukup singkat. Cuman di sini saya ingin sedikit berbagi pengalaman saya pribadi ya, Bu. Boleh ya? Jadi saya itu juga pernah mendapatkan masalah yang membuat saya itu merupakan titik terendah dalam hidup saya itu kemarin. Baru saja kemarin, masih dalam tahun ini. Sebelumnya saya itu terlahir dari keluarga yang agamanya itu kurang karena orang tua saya, kakek saya itu dua-duanya mualaf. Jadi orang tua dari ibu saya, bapak dari ibu saya itu agamanya Konghucu. Nah, terus nenek dari ibu saya itu kebetulan Muslim. Nah, nenek dari ibu saya juga dia agamanya campuran orang tuanya, Konghucu dan Muslim. Tapi mereka alhamdulillah sudah masuk Muslim. Sehingga nenek saya terlahir dalam keadaan Muslim. Lahirlah ibu saya. Nah, ibu saya itu ikut kakek saya yang agamanya Konghucu. Tapi kan agama Konghucu di Indonesia ini kan jarang. Jadi ibu saya ini Islam, tetapi Islamnya hanya ya sekedar Islam saja. Kebetulan sama ayah saya, kebetulan ayah saya juga beragama Katolik. Mereka menikah. Sebelum nikah, ayah saya ini masuk Islam. Jadi mereka menikah dalam keadaan Islam, tetapi pelajaran agamanya kan sangat tinggi sekali ya Bu. Karena kan orang tua saya ada campuran, dua-duanya campuran. Sampai akhirnya kita belajar agama Islam bareng-bareng sampai saya masuk ke Unimus. Alhamdulillah ini saya di Unimus mendapat banyak sekali pelajaran tentang bagaimana agama Islam, bagaimana mengenal Allah lebih dalam. Nah, saya juga agama Islam tapi sholat aja gitu sebelumnya sholat aja. Terus sampai tiba waktunya kemarin saya itu sempat ujian. Nah di ujian saya itu saya udah berusaha semaksimal mungkin, saya udah berusaha keras, saya rasa saya ini bisa. Sampai dihadapkan sama ujian soalnya ini sebenarnya gampang dulu. Saya ini melihat soalnya, soalnya itu menurut saya gampang sekali gitu. Sampai pengumuman saya ini nggak lulus, saya ini kecewa, marah sama diri saya sendiri. Ya Allah, kenapa kok bisa saya nggak lulus? Padahal soal itu tuh soal-soal yang gampang. Kenapa kok sampai saya ini nggak bisa? Padahal saya udah berusaha sekuat mungkin, belajar siang malam, istirahatnya juga cuma sebentar. Kenapa nih saya nggak lulus? Sampai akhirnya, kebetulan saya sudah menikah. Suami saya ini agamis. Sampai suami saya itu ngasih tahu saya, kamu mau ujian, kamu berdoa nggak sama Allah? Ya saya berdoa kok, saya berdoa setiap habis sholat saya berdoa gitu. Kamu benar-benar minta nggak sama Allah kalau ujian kamu ini dipermudah, nanti minta kelulusan, berdoa nggak seperti itu. Terus saya merenung, oh iya ya, saya cuma berdoa seadanya saja, saya nggak benar-benar sama Allah, saya nggak benar-benar minta sama Allah, berdoa saya kurang. Sampai akhirnya ujian selanjutnya itu di 6 bulan. Saya itu jujur saya nggak lagi belajar karena saya udah kecewa banget kan.
Sampai akhirnya saya cuma minta sama Allah, saya mulai sholat tahajud, saya mulai benar-benar minta sama Allah, ya Allah, tolong bantu saya dalam ujian kali ini, ya Allah, tolong permudah saya. Sampai akhirnya di ujian selanjutnya, itu saya cuma belajar sekilas aja, nggak yang keras kayak yang pertama. Soalnya ini lebih susah dari yang pertama, tapi alhamdulillah setelah itu saya lulus, alhamdulillah. Dengan nilai juga yang menurut saya memuaskan ya, tidak mepet. Nah dari situ saya tersadar, oh iya ya, kita Allah ini sebenarnya cuma pengen kita tuh melibatkan Allah, kita tuh ingat Allah dalam segala langkah kita, dalam apa yang kita hadapi. Hanya sesimpel itu saja, tapi kadang manusia itu lupa, merasa dia sudah sholat saja sudah cukup, berdoa saja sudah cukup, tapi mungkin Allah cemburu ya, kenapa kok kita sama manusia bisa sebegitunya, bisa curhat, kenapa kok ke Tuhan kita malah enggak. Mungkin itu juga teguran buat saya agar saya lebih berbenah diri lagi, lebih uh, melibatkan Allah dalam segala langkah saya, mungkin seperti itu. Ya, baik Bu, seperti itu saja sharing saya dan sama saya pada malam hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya, Ibu, mudah-mudahan tadi masalah saya, cerita saya, sharing saya, mudah-mudahan bisa juga jadi reminder buat ibu-ibu semua ya, agar kedepannya juga jangan sampai seperti saya yang sempat lupa dengan Allah gitu ya. Ada yang mau bertanya nggak ini? Nggak ada ya? Boleh saya tanya? Boleh. Baik, tadi dibahas adalah masalah hati gitu ya. Sebenarnya kontekstual hati itu secara ilmiah kedokteran apa sih? Secara ilmiah kedokteran. Jadi antara hubungannya dengan lahiriah dan batiniah, hati itu seperti apa? Ya, secara kedokteran mungkin hati ini bisa disambungkan dengan masalah psikiatri ya, psikiatri atau masalah kejiwaan. Ya. Kalau misalkan hati kita kosong, kita nggak punya keimanan, terus itu kan nanti bisa merambah ke yang lain-lain. Misalnya kita ini dapat suatu masalah, terus di hati kita ini nggak meyakini adanya Allah, nggak meyakini adanya keimanan, terus nanti menjadi kosong, menjadi hampa. Dari hampanya itu mungkin bisa muncul perilaku-perilaku yang bisa dikaitkan dengan hal-hal psikiatri. Contohnya ada depresi. Orang-orang yang depresi itu sebenarnya mereka semua karena mendapatkan faktor faktor apa nih ya? Karena mendapatkan faktor psiko yang membuat dia tuh menjadi seperti itu. Saya kasih contoh dulu waktu saya koas, saya ini banyak menemui beberapa pasien saya. Dia ini bisa sampai masuk rumah sakit jiwa ini kenapa? Banyak dari mereka karena faktor putus cinta, karena faktor PHK, karena faktor keluarga mungkin. Nah, kenapa kok mereka mendapat masalah, mereka tidak bisa menghadapi itu? Kenapa kok jadinya malah mereka kayak orang yang kehilangan arah sehingga mereka tuh kehilangan akal? Karena mereka itu ketika dapat masalah mereka nggak tahu mau kemana, hati mereka kosong, mereka beribadah enggak, kenal sama Tuhannya enggak, mereka menghabiskan waktu dengan hanya merenung terus ngelamun sampai akhirnya ya dapat sakit mental karena mereka nggak kuat. Sebenarnya sakit mental itu karena mereka tuh ketika dapat masalah nggak tahu mereka mau kemana, mereka harus ngapain. Pergi ke tempat-tempat maksiat pun mungkin orang menemui titik jenuh dan titik bosannya, mereka nggak beribadah, terus akhirnya juga mengurung diri, nggak lagi merawat diri, kehilangan nafsu, kehilangan sosial sama keluarga, sama tetangga-tetangga, sampai akhirnya cuma merenung diri di kamar dan akhirnya mereka bisa jadi depresi dan harus mendapatkan bantuan secara medis. Bantuan secara medisnya bagaimana? Kita bisa konsultasi ke psikiatri.
Nah, ketika kita konsultasi ke psikiatri tidak membantu, kita bisa menggunakan obat. Obatnya itu ada obat tenang, gitu. Ada namanya mood stabilizer. Kan kalau orang depresi itu kalau sudah parah itu biasanya sampai emosionalnya itu tinggi, sampai mereka itu ngapung, sampai mereka itu ada rasa ingin bunuh diri karena putus asa, saya mau bunuh diri, saya mau mengakhiri hidup. Nah, dari situ tuh kalau ke psikiatri ada obatnya untuk menurunkan mood, ada obat namanya mood stabilizer untuk menurunkan emosinya. Kalau secara medis, kalau masalah hati, hati yang ini tuh bisa digabungkannya dengan psikiatri, masalah kejiwaan. Ya, kalau ini apa? Itu kan hubungannya dengan unsur di otak gitu ya. Nah, itu korelasinya seperti apa sih sebenarnya? Jadi kalau hatinya lagi, contohnya dari gabut gitu ya. Ini otak ini seperti apa gitu ya? Ya. Apakah kadang-kadang harus selalu sinkron antara otak dan hati? Ya, sebenarnya kalau perasaan itu bisa berpengaruh ke otak. Kita tuh punya namanya hormon. Nah, hormon itu tuh tugasnya untuk banyak. Hormon itu kita punya perasaan nih, sedih, bahagia itu sebenarnya diatur sama hormon kita. Nah, kaitannya kepada otak sebenarnya hormon itu yang ngasih sinyal ke otak. Ini saya lagi sedih, ada kelebihan hormon yang membuat kita menjadi depresi, yang akhirnya berpengaruh ke otak sehingga menyuruh otak kita untuk melakukan hal-hal tertentu, kayak misalnya kita ini jadi kayak nggak punya lagi logika, kita tuh harus ngapain gitu. Sebenarnya itu tuh berpengaruh juga terhadap hormon. Jadi ada hormon yang menyambungkan antara perasaan dan juga otak. Jadi tadi obat itu nggak boleh beli asal beli aja, nggak boleh. Nggak boleh, karena obat itu tuh harus sesuai dengan resep. Karena itu tuh nanti ada dosisnya. Jadi dosisnya nanti diturunin perlahan sama dokternya. Jadi harus sesuai dengan resep. Kalau misalkan kita minum obat itu tanpa tidak sesuai resep, kita bisa minum berlebihan, kita bisa overdosis. Yang pertama yang paling mungkin terjadi. Terus kita juga ada namanya efek piramidal syndrome. Kalau kelebihan dosis itu kita akan kaku otot yang di leher, kaku otot mata, bisa kejang juga. Terus bisa mempengaruhi hormon di tubuh kita sehingga nanti kalau kelebihan kita bisa halusinasi. Sudah cukup. Boleh minta resepnya lagi? Oh, konsultasi dulu Pak. Ya, makasih. Jadi saya sekalian ingin sharing ya tentang obat-obat itu. Kebetulan tadi juga ada yang tanya. Obat-obat psikiatri atau obat-obat penenang itu sebaiknya jangan diminum sembarangan karena efeknya ini bisa fatal gitu. Efek yang paling sering terjadi itu overdosis. Kalau kita overdosis kita bisa kejang, kita bisa kaku otot, terus mata kita bisa selalu melihat ke atas kayak orang kejang yang kayak gini terus. Itu saya pernah ada pasien, dia kelebihan obat penenang sampai dibawa ke rumah sakit, dia kaku, badannya ini kaku, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu perawatannya juga nanti lebih complicated lagi. Kalau minum obat itu tuh nanti ada yang tahu ini nggak? Kalau kita minum obat-obatan terlarang, sakau, nah bisa juga seperti itu. Makanya kenapa kita harus sesuai dengan dosis. Nah, sudah cukup Pak atau ada yang ditanyakan? Next, makasih. Oh iya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, jika sudah cukup, kita akhiri ceramah pada malam hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.